Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tetap semangat untuk hidup sehat bagi kita semua. Dandelion adalah nama sebuah bunga. Bunga berbentuk kecil, berwarna kuning atau putih, dengan kelopak yang unik dan berbulu. Mekar di pagi hari dan menjadi layu di malam hari. Dandelion tidak sewangi melati, tidak seindah mawar, tidak secantik tulip atau anggrek, juga tidak semegah bunga matahari. Tetapi dandelion adalah bunga yang kuat, walaupun nampaknya lemah. Angin akan menerbangkan biji-biji bunga dandelion, dan perjalanan biji-biji bunga dandelion yang diterbangkan oleh angin dapat menempuh sejauh 5 mil atau sekitar 8 kilometer. Karena itulah bunga dandelion adalah bunga yang dapat tumbuh dan kita temukan di mana saja sesuai angin menerbangkannya. Dia dapat tumbuh di tepi tebing yang curam. Kita juga dapat menemukannya di semak-semak belukar. Kita bisa mendapatinya di pinggir jalan. Tetapi jangan terkejut apabila tiba-tiba di halaman kita tumbuh bunga dandelion. Dandelion menggambarkan hidup kita. Sewaktu-waktu kita dapat terlempar jauh dari hidup yang kita harapkan. Kita bisa terlempar sampai ke tebing curam kehidupan. Kita bisa berada pada situasi hidup yang mengerikan. Kita juga bisa terlempar sampai ke semak belukar kehidupan. Hidup di tengah-tengah ketidakberhargaan. Tetapi kita juga bisa terlempar ke dalam hidup yang baik, yang penuh dengan kebahagiaan, yang penuh dengan kenyamanan dan damai sejahtera. Dandelion dapat segera beradaptasi, sehingga ia tidak segera menjadi mati. Tetapi dia memilih bertumbuh dan berbunga dengan cantiknya, walaupun tahu hidupnya singkat. Dandelion hidup dari tetesan air hujan, namun dia tumbuh dengan kuat dan cantik. Mestinya kita lebih dari dandelion, karena kita hidup dengan kelimpahan janji Tuhan dan dikenyangkan dengan penggenapan janji-janji Tuhan. Tetapi kalau mau jujur, sepertinya kita harus mengakui bahwa kita memang tidak bersedia dipengaruhi terlalu dalam oleh firman Tuhan. Sehingga sebagian dari kita mungkin akan berkata, firman ya firman, hidup ya hidup. Yakobus pasal 2 ayat 22 sampai 23 berkata, "Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah nats yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah." Iman bukanlah sesuatu yang kita bicarakan. Iman bukan juga sesuatu yang kita dengarkan. Tetapi iman adalah sesuatu yang memotivasi kita untuk melakukan suatu tindakan. Iman Abraham memotivasinya untuk melakukan tindakan-tindakan. Salah satunya adalah dengan mempersembahkan Ishak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita dinyatakan benar dalam iman yang terwujud dalam tindakan. Dandelion begitu percaya kepada Sang Pencipta, sehingga kemanapun angin menerbangkannya, dia akan tetap tumbuh dengan kuat dan cantik. Demikian juga dengan kita. Mestinya dengan segenap hati kita mempercayai Sang Pencipta dan membiarkan iman kepada Tuhan itu memotivasi kita untuk tetap bertumbuh dengan kuat dan cantik, walaupun seringkali kita harus terlempar pada situasi yang tidak terduga. Tuhan beserta kita. Amin.